Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Apa sih barang milik negara itu ya? Barang milik negara itu adalah seluruh barang yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. Sedangkan sedangkan barang milik daerah itu adalah barang yang dibeli atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. Nah, apa yang itu perolehan lainnya yang sah? Bisa karena putusan pengadilan, bisa karena proses sejarah seperti Indonesia merdeka 17 Agustus, apalagi ini bulan kemerdekaan toh, 17 Agustus 45, dulu pemerintahan Hindia Belanda, di dalam teks proklamasi dikatakan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara yang sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi barang-barang pemerintah Hindia Belanda itu menjadi barang milik Republik Indonesia. Itu perolehan lainnya yang sah. Boleh juga dari putusan pengadilan atau karena ketentuan peraturan. Seperti itu, Mbak Desi. Oh, barang milik daerah sendiri, Pak? Sama saja dari barang milik daerah, dan barang milik daerah kita tahu ada APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan ada sebagian dari APBD itu kan bayar gaji guru, gaji dokter, tapi ada sebagian itu kita gunakan untuk membeli, misalnya membangun sekolah, membangun jalan. Nah, itulah yang menjadi barang milik daerah. Kalau kendaraan ada plat merah kita lihat itu barang milik daerah yang misalnya punya Pemda, atau mobil yang dipakai oleh Bapak Bupati atau Ibu Mantri atau dokter di puskesmas, itu barang milik daerah, seperti itu. Tidak harus bentuk fisik, karena misalnya software tidak ada wujudnya, tapi itu juga barang milik negara atau milik daerah. Misalnya kita ada aplikasi kah, atau ada software misalnya kayak Pak Polisi, misalnya ada ETLE, itu kan software kan. Nah, itu sesuatu yang dibangun dengan APBN, dan itu berupa yang kita sebut dengan ATB, aset tak berwujud. Ya betul, jadi di sistem akuntansi pemerintahan itu ada aset tak berwujud, boleh itu bisa diberikan akun-akun, misalnya itu bisa berupa lisensi, bisa itu bahan kajian, bisa itu berupa software, bisa berupa antivirus. Coba dibayangkan misalnya ini RRI ya, RRI punya katakan beberapa cabang di seluruh Indonesia, beberapa unit di seluruh Indonesia. Dan dari pusat mengadakan pengadaan software untuk pengamanan komputer seluruh RRI yang ada di Indonesia, berarti itu lisensinya ada di kantor pusat, dan itu merupakan aset tak berwujud berbentuk misalnya antivirus atau lisensi OS, seperti itu. Ya, pengelolaan barang itu suatu yang holistik. Apa yang disebut dengan holistik itu dimulai dari suatu siklus, yaitu sama seperti siklus orang. Orang itu ada lahirnya, kemudian ada matinya. Nah, untuk barang itu sendiri dimulai dari namanya seperti orang mau menikah, direncanakan pernikahannya, maka barang itu juga direncanakan dulu. Setelah direncanakan, disetujui, namanya penganggaran, dianggarkan di DPR atau di DPRD. Setelah dianggarkan, kemudian dilakukan pengadaan, yaitu pembelian. Setelah diadakan, itu baru ditetapkan status penggunaannya untuk digunakan oleh misalnya dinas apa kalau BMD, kementerian apa kalau pusat. Setelah itu digunakan, pada masa ujurnya barang itu harus dihapuskan, itu melalui lelang. Jadi seperti itu. Betul sekali. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk langsung lahir atau ujuk-ujuk dihapuskan. Semuanya ada tahapan-tahapannya. Sekian tahun baru boleh dihapuskan, kemudian syaratnya untuk menghapuskan, kemudian pengadaan spesifikasinya seperti apa. Tidak boleh misalnya suka-suka saya mau beli misalnya Lamborghini misalnya untuk mobil dinas, tidak boleh. Kita harus memberikan standarnya.
Ya misalnya untuk di Papua nih, misalnya kira-kira barang seperti apa yang diberikan standar untuk misalnya kendaraan kah atau komputer kah atau seperti apa, harus ada standarisasinya. Namanya standar barang dan standar kebutuhan. Oke, untuk saya capture-nya di Papua Selatan, kita punya aset di sini sekitar 33 triliun, Mbak. Barang milik negara di Papua ini, Papua Selatan ini ada 33 triliun. Itu berupa tanah, berupa bangunan dan peralatan mesin. Tanah di sini bisa saja kalau kita ke Trans Papua ini, misalnya ke Bovendigul, kita melihat kalau ada jalan yang markanya atau cat warna kuning itu milik pemerintah pusat. Tapi kalau catnya warna putih itu biasanya milik pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat itu berarti termasuk salah satu yang menyumbang terbesar BMN di 33 triliun itu adalah jalan, bisa juga pengairan dari Kementerian PU, Balai Wilayah Sungai, kemudian juga di TNI, di sini ada Angkatan Laut. Jadi itu yang menyumbang barang-barang kita yang di sini, di Merauke sini, 33 triliun tadi, Mbak. KPKNL ini adalah unit pada Kementerian Keuangan, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang dalam hal ini melakukan 4 tugas dan fungsi utama yang ada untuk wilayah kami sendiri. Itu meliputi wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan sebagian dari Provinsi Papua Tengah. Untuk kami ada 20 kabupaten kota, 1 kota itu Jayapura dan sisanya adalah kabupaten. Dan kami hadir di sini melaksanakan 4 fungsi yang saya katakan tadi. Yang pertama itu fungsi pengelolaan kekayaan negara. Nah, ini yang disebutkan barang milik negara tadi. Kekayaan negara tidak hanya meliputi BMN tapi juga kekayaan negara lain-lain. Nah, yang kedua kita melakukan namanya fungsi penilaian. Ya, untuk kegiatan-kegiatan misalnya ada pemanfaatan BMN, misalnya orang mau sewa kah, mau kantin kah, mau ATM kah, taruh di kantor pemerintah, itu dilakukan proses penilaian untuk mengenakan tarifnya. Kemudian juga misalnya yang kita setelah melakukan penilaian, kita juga ada namanya tadi proses di akhir pengelolaan kekayaan negara itu kan barang itu harus dijual melalui lelang. Nah, itu ada fungsi lelang di kita. Dan satu lagi ada unsur piutang negara. Nah, kita mengurusi di sini untuk piutang negara tidak melulu hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Nah, untuk terkait tadi lelang tidak hanya melulu barang milik pemerintah pusat tapi juga barang milik daerah, juga barang sitaan pengadilan, juga barang lelang hak tanggungan, dan barang gadaian kita lakukan lelang, barang antik, barang lukisan, bahkan mungkin kita juga memfasilitasi lelang UMKM untuk membantu UMKM kita memasarkan produknya melalui e-auction atau melalui aplikasi lelang kita, seperti itu. Kita lakukan semuanya karena di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa segala kekayaan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kami hadir di sini bagaimana pengelolaan kekayaan negara itu untuk memberikan kemakmuran, terutama kalau di Merauke sini untuk masyarakat di Papua Selatan, seperti itu. Oh, sangat penting kalau kita. Nah, keberadaan KPKNL ini di sini adalah mewakili Menteri Keuangan selaku pengelola barang, manajer aset. Nah, di situ dikatakan bahwa bagaimana aset kita itu bekerja untuk sepenuhnya melayani masyarakat. Misalnya seperti tadi saya katakan tadi, kalau kita mempunyai jalan raya yang bagus, di sini salah satu lumbung pangan, bagaimana masyarakat dari pedalaman bisa dari dalam sana bisa membawa hasil bumi ke kota, untuk kemudian didistribusikan ke kabupaten atau ke provinsi lain atau sesama di tanah Papua ini kan melalui jalan. Ketersediaan jalan itu kan bentuk dari layanan pemerintah.
Demikian juga kita membangun listrik masuk desa, nanti akan kita berikan misalnya listrik masuk desa itu bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan kebutuhan masyarakat itu. Ataupun misalnya dengan solar cell misalnya, itu kan pengadaan itu dari baik itu dari APBN, itu bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tidak hanya soal itu, bahkan misalnya kita membantu misalnya melalui dak fisik, misalnya dengan melalui transfer ke daerah, membangun puskesmas, itu kan untuk menjangkau pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi bukan sekedar dokternya suntik orang, tidak, tapi bagaimana fasilitas itu ada, bagaimana misalnya kalau di sini sudah ada fasilitas ronsen, orang tidak harus pergi keluar pulau untuk melakukan. Nah, untuk membeli ronsen itu sendiri kan dari perencanaan BUMN tadi, saya katakan tadi. Nah, itu yang disediakan, kita upayakan untuk memberikan layanan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Belum lagi sekolah, belum lagi universitas, banyak hal yang kita lakukan untuk memakmurkan masyarakat, seperti itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau berbicara ini di luar barang saja ya, tapi orang yang mengelola barang itu juga harus ditingkatkan kualitasnya toh. Nah, sama seperti tadi, bagaimana tidak hanya melakukan itu, bagaimana misalnya dari pemerintah pusat melalui pemberian dak itu dana alokasi khusus, belum lagi uang fisik, memperlengkapi pemerintahan di daerah ini untuk bisa memberikan efek berganda kepada masyarakat sehingga ekonomi di sini bisa berputar. Sama seperti Pak Jokowi sendiri, Presiden, Menteri Pertanian berkali-kali ke sini dalam rangka mengembangkan food estate. Nah, itu kan contoh bagaimana ini sedang mengembangkan suatu ekosistem di Papua Selatan ini. Bagaimana kalau kita ke depannya misalnya bahwa kita membutuhkan pangan di sini. Nah, kita tahu sekarang ini lagi perang nih, ada Ukraina dengan Rusia, dan akibatnya blockchain, bahan pangan. Nah, kalau kita di blokade semuanya, bahan pangan kita dari mana? Nah, kalau kita tidak bangun bahan pangan, bagaimana kita bisa survive sebagai satu bangsa? Bagaimana kita bisa survive satu bangsa? Misalnya ketika membangun food estate, kita butuh tahu namanya keamanan terkait dengan kepemilikan tanah, sertifikat tanah kita urusnya di BPN. Ketika di BPN kita harus memperlengkapi kantor BPN sesuai dengan BMN yang mereka dibutuhkan, kan seperti itu. Kemudian kita butuh kantor polisi, dibangun kantor polisi, itu juga bentuk BMN. Kita butuh bendung baru untuk mengairi misalnya tebu atau mengairi di sawah, itu seperti itu. Jadi tidak hanya melulu fisiknya saja, tapi SDM yang ditugaskan membangun ini. Jangan kita hanya pintar untuk mengadakan tapi tidak bisa merawat, akan lebih konyol. Tapi bagaimana yang ada ini itu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dan dipergunakan dalam jangka panjang, sehingga investasi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak sia-sia begitu saja, hanya seperti proyek mercusuar. Tidak, yang kita harapkan adalah itu memberikan kontribusi untuk 20, 50, 70 bahkan 100 tahun ke depan. Seperti itu, Mbak. Nah, di Papua Selatan ini sendiri kan pemerintah hadir misalnya dengan mendirikan Universitas Musamus. Ya. Nah, itu kan salah satu bentuk komitmen pemerintah memberikan sekolah negeri di sini. Nah, adanya hadirnya universitas negeri di Papua Selatan ini kan salah satu bentuk untuk mendukung masyarakat Papua Selatan bisa mendapat akses pendidikan. Nah, ketika mereka lulus bisa lagi berkontribusi di pemerintahan, misalnya melamar CPNS atau P3K. Nah, mereka bisa berkontribusi dengan masyarakat di sini. Kalau kita lihat kan biaya pendidikan cukup mahal toh. Ya. Nah, tapi kalau biaya satuan itu kita subsidi dengan mengadakan gedung perkuliahan yang pantas, melakukan penggajian kepada dosen-dosen yang baik. Nah, itu kan salah satu bentuk subsidi secara tidak langsung untuk memberikan manfaat SDM kepada
masyarakat Papua. Belum lagi ada sekolah-sekolah kedinasan di mana diberikan kebijakan afirmasi untuk masyarakat Papua, misalnya untuk sekolah polisi, untuk STAN. Di sini juga dibuka kelas STAN, kelas afirmasi, dan itu dikhususkan misalnya untuk anak-anak Papua atau yang lahir di Papua, sehingga mereka bisa mendapat akses pendidikan ke Jawa dan mungkin yang jauh lebih maju. Tapi harapannya juga kita sama-sama maju, baik di Jawa, di Sumatera, di Papua, di Kalimantan, dan di Sulawesi. 5 pulau besar ini harus sama-sama berkontribusi untuk Indonesia yang raya dan Indonesia yang maju ini. Oke, untuk di Merauke sendiri kita bekerja sama yang pasti itu sudah dengan seluruh kantor pemerintah. Kemudian juga dengan pemerintah daerah. Di sini ada Kabupaten Merauke, kemudian Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, kan Kabupaten Asmat, termasuk Provinsi Papua Selatan sendiri. Itu dari sisi pemerintahan. Nah, bagaimana dari sisi swasta? Saya katakanlah BUMN dulu. Ada di sini Bank BNI, ada Bank BRI, ada Bank BSI, dan Bank Mandiri. Itu semua ketika melakukan lelang hak tanggungan itu melalui KPKNL Jayapura. Belum lagi bank-bank swasta atau bank BPR, tapi di sini memang belum ada BPR ya, yang ada baru di Papua. Tapi di sini ada beberapa bank swasta juga menggunakan KPKNL untuk jasa lelangnya, termasuk Bank Pembangunan Daerah. Dan memang untuk lelang menggunakan secara personal secara pribadi untuk lelang ini belum ya, misalnya barang-barang pribadi. Namun justru terima kasih buat RRI di sini untuk memberikan ini salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa kami bisa untuk melayani masyarakat untuk misalnya melakukan jual beli. Seperti tadi saya katakan ada UMKM hendak memasarkan barangnya melalui lelang, kami siap untuk berkontribusi. Jadi semua lini kami siap untuk melayani masyarakat di Papua Selatan, tidak hanya unsur pemerintahan, BUMN, BUMD, swasta juga, bahkan masyarakat, baik itu terutama melalui lelang seperti itu. Nah, yang terbaik pengelolaan BUMN itu adalah kata kuncinya tadi, yang memberikan dampak, yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Apa itu misalnya? At least saya katakan kalau satu kantor kita efisien menggunakan barang. Sebagai contoh, bagaimana satu kantor misalnya, katakanlah satu ruang kelas. Ruang kelas itu standarnya 30 tempat duduk. Nah, artinya ya kita membelanjakan barang untuk 30 tempat duduk, tapi tidak kita lakukan untuk hal-hal yang memboroskan. Itu dari sisi efisiensi. Nah, tapi bagaimana kita berdampak kepada masyarakat? Seperti saya katakan tadi, BUMN yang berdampak dari masyarakat itu ada kajian-kajian yang dilakukan. Jadi tadi saya katakan bagaimana pengelolaan BUMN yang baik dimulai dari perencanaannya. Jangan perencanaannya diadakan hanya untuk menjadi proyek misalnya mercusuar, seperti katakan itu hanya untuk gagah-gagahan, tidak. Tapi bagaimana memberikan dampak untuk sebesar-besarnya dan untuk jangka panjang, seperti itu. Nah, setelah direncanakan, diadakan, proses pengadaannya juga benar, karena kita tahu banyak proses pengadaan yang dimana orang-orangnya ditangkap KPK kan. Nah, kalau pengadaannya sendiri tidak benar, itu juga akan menciderai apa yang diharapkan oleh masyarakat memberikan kemakmuran tadi. Oleh karena itu, dari sisi pengadaannya juga harus dilakukan dengan cara yang legal, cara yang baik, sesuai dengan Code of Conduct. Kemudian juga setelah itu dari sisi penggunaannya juga tidak ugal-ugalan. Misalnya tidak sembarangan, kalau punya sepeda motor dipakai sembarangan, akhirnya rusak, biaya pemeliharaannya nanti dijatuhkan ke kantor, itu juga tidak benar. Dari sisi penggunaannya juga efisien. Dan terakhir, di sisi tadi dikatakan kalau barang itu sudah tidak dipakai, jangan terlalu lama disimpan. Karena kalau kita lelang hari ini mungkin nilainya masih bisa kita dapatkan misalnya 500.000, tapi kalau 2 tahun lagi kita lelang menjadi harganya 200.000, kita sudah loss 300.000. Jadi semua sisi, dari baik dari sisi perencanaan sampai ke sisi mengakhiri siklus BUMN tadi, kita harus lakukan semua sisi ini dengan tata kelola yang baik, seperti itu.
Dalam hal terjadi penyalahgunaan, baik itu barang milik negara, baik itu barang milik daerah, maka kita harus melihat dulu seperti apa penyalahgunaannya. Ketika itu menyangkut proses misalnya pidana, itu bisa melibatkan sampai kepada kejaksaan, KPK, kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Nah, kalau itu masih berbicara misalnya masalah administrasi, maka dari sisi pemerintahan itu ada namanya APIP, aparat internal untuk melakukan pengawasan. Itu yang disebut dengan inspektorat, BPKP, untuk melakukan pengawasan kepada pegawai pejabat yang mengelola BUMN tersebut. Dan juga kita lihat kalau tadi dari sisi tidak efisien juga itu kan bentuk dari secara halus penyalahgunaan, karena misalnya terlalu banyak mengadakan atau misalnya tidak melayani masyarakat, seperti pernah kejadian di mana mobil ambulans dipakai untuk nikahan seperti itu kan tidak benar penggunaannya. Mobil ambulans ya dipakai untuk pelayanan kesehatan, itu kan bentuk-bentuk dari penyalahgunaan. Dan itu juga ada hal di mana pegawai pejabat yang melakukan hal-hal tersebut bisa dilakukan hukuman disiplin. Selain tadi ada bisa terkena dengan hukuman pidana, bisa dipenjara, bisa juga terkena hukuman administrasi, misalnya penurunan pangkat, pemotongan gaji dan sebagainya. Ada banyak kejadian di mana pegawai negeri harus menerima hukuman disiplin terhadap penyalahgunaan. Demikian juga masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan. Banyak juga masyarakat yang menyalahgunakan BUMN. Sebagai contoh, misalnya ada badan jalan yang dikuasai untuk berjualan, kemudian ada juga kalau di tempat lain misalnya rel kereta api digunakan di luar, misalnya di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, itu kan bentuk menyalahgunakan BUMN. Oleh karena itu penyalahgunaan BUMN itu tidak melulu juga harus di ASN TNI Polri, tapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, pesan kami adalah bahwa kami selaku pengelola kekayaan negara juga akan melakukan namanya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BUMN kita supaya BUMN kita berkontribusi sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Namun juga kami harapkan masyarakat kita, terutama di Papua nih, ayo sama-sama kita jaga aset negara. Kalau menemukan penyimpangan misalnya terhadap penggunaan aset, laporkan kepada instansi yang berwenang, atau misalnya ada korupsi, laporkan terbuka, boleh itu ke KPK, boleh itu ke polisi, boleh ke kejaksaan, boleh ke atasan yang bersangkutan. Sudah disediakan berbagai macam saluran untuk melakukan pengaduan, melakukan laporan, bahkan di beberapa itu akan melindungi si pelapor supaya si pelapor sendiri tidak takut untuk melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan. Seperti itu, Pak. Dijamin kerahasiaannya ya, Pak? Betul. Misalnya di Kementerian Keuangan sendiri ada namanya WISE. Itu bagaimana whistleblowing system. Jadi bagaimana orang bisa melaporkan ada penyalahgunaan BUMN di sini, silakan saja akses melalui WISE di websitenya Kementerian Keuangan. Di KPK juga bisa seperti itu, di kepolisian juga seperti itu, di jaksa juga seperti itu. Silakan mau pilih saluran mana, silakan. Ya, nah justru itu. Nah, jangan sekedar hoax kan begitu. Nah, kenapa kita harus melindungi si pelapor tadi? Karena jika juga mengajarkan kepada kita untuk si pelapor itu bertanggung jawab. Misalnya ketika dia melaporkan dengan alat bukti tentunya. Tidak hanya sekedar melaporkan mungkin karena tidak sedang seperti itu, tapi melaporkan kalau misalnya ada foto, video yang bisa diupload, apa misalnya dokumen yang menyatakan penyalahgunaan BUMN tersebut, silakan menggunakan segala media. Ya, seperti kami katakan tadi, ayo sama-sama kita menjaga aset negara. Dalam menjaga aset negara itu, bahkan seringkali kami menangkap misalnya, jangankan itu aduan, dari ketika ada permasalahan di koran atau di website, ini ada bentuk penyalahgunaan, kami akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tersebut. Kami akan bertanya, ini kenapa? Dan itu akan dilakukan proses tindak lanjut. Jadi tidak diadukan saja kami sudah bergerak, apalagi diadukan, kan seperti itu. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.